Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin, Porang Organik, penggiat porang organik. Begitu kira-kira kelas pembolang ala kadarnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab perihal pertanyaan teman-teman, wabil khusus rekan-rekan, teman-teman, sedulur-sedulur, saudara-saudara yang ingin menanam porang, dan mereka menanyakan kenapa kok boleh tanam cabutan sekarang. Nah, ini akan saya jawab melalui media YouTube. Begitu kira-kira. Oke, sedulur, selain saya sudah menjawab lewat WA maupun telepon, kali ini akan saya jelaskan lewat media juga, media sosial YouTube. Begitu kira-kira. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya barangkali jawaban saya yang sudah kurang memuaskan atau kurang berkenan di hati panjenengan semua. Oke, kali ini akan saya jelaskan lebih detail kenapa saya memberikan edukasi stop dulu rekan-rekan, saudara-saudara, sedulur-sedulur semua untuk menanam porang dari bibit cabutan. Itu semua bukan tanpa alasan, dan mohon maaf dengan tanda kutip kemarin saya sampaikan sama rekan-rekan yang notabene bibit cabutan itu dihasilkan dari membeli. Ingat ya, membeli, bukan mencari sendiri, membeli. Begitu. Jadi alasannya begini. Tapi mohon maaf, jangan lupa klik subscribe, shockbacker ya, komen juga di kolom komentar, nanti komen, klik tombol sukanya di shockbacker biar mantul, dan dibagikan videonya dibagikan sebanyak-banyaknya biar rekan-rekan kita, teman-teman kita yang mungkin masih sangat ambisi ingin menanam porang saat ini dengan cara membeli bibit cabutan. Wabil khusus kepada rekan-rekan yang belum pernah atau belum pernah melakukan penanaman, biar rekan-rekan kita ini bisa memahami. Ini alasannya ada kenapa. Ini kalau nggak salah tanggal 18 ya, kalau nggak salah ini tanggal 18 bulan 2. Kebetulan saya ada di lahan. Ini ada contoh di belakang saya. Juga saya masih ada barusan ini yang kemarin dikasih teman saya tanam. Dan ini yang hasil kemarin saya menemukan ketika saya main ke daerah Wonosobo. Saya bawa pulang sampai semalam, ini sekarang saya tanam. Ini bukan beli, dan itu dikasih. Jadi begini alasannya kenapa. Kalau kita itu membeli bibit cabutan, secara otomatis kita akan pengen mengharapkan itu bisa hidup, paling tidak kan begitu, pengen hidup. Nah, perbedaannya cari sendiri dengan membeli itu sangat-sangat jauh. Ini cari sendiri, ambil sendiri, langsung ditanam. Beli pun demikian, bisa juga seperti itu, bisa. Tapi banyak yang perlu dipahami dari bibit cabutan, bukan tanpa alasan. Tetap banyak yang perlu dipahami, baik itu dari segi karakternya,
ini bisa apa enggak, hidup apa enggak, karena kita sudah memindahkan bibit tersebut. Secara otomatis dari kultur tanah pun keadaan situasi tanah itu sudah berbeda. Itu seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah lebih dari 1 minggu. Ini sudah lebih dari 1 minggu penyimpanannya. Lebih dari 1 minggu. Kalau yang ini baru kemarin saya cabut, ini sekarang saya tanam. Kenapa begitu? Kenapa saya rekomendasikan tanam sebanyak-banyaknya, tapi kalau hasil nyari sendiri. Ini contoh yang di belakang ini hasil nyari sendiri. Ini pun pertumbuhannya juga tidak maksimal, cuman masih ada harapan karena ini masih tunas pertama dan ini masih berdiri. Insya Allah nanti keluar tunas kedua. Itu seperti itu, karena dia masih bisa bertahan hidup. Nah, kalau yang seperti ini nanti akan sulit untuk bertahan hidup, rekan-rekan. Akan sulit untuk bertahan hidup. Walaupun nanti itu katakanlah memang kita harus mengarantina bibit cabutan itu dulu biar tumbuh akar, kan begitu. Memang betul itu akan tumbuh akar. Cuman ketika kita tanam ke lahan, kita kan secara otomatis harus mencari tempat yang memang betul-betul bisa tidak rusak nantinya. Contoh, ketika kita menanam di sini, kita masukkan ke lahan, secara otomatis akar itu akan tertekan, apalagi dengan curah hujan yang seperti ini. Sehingga nantinya akar yang sudah terbentuk pun akan terjadi atau mengalami begitu kira-kira. Jadi itu sangat berpotensi untuk tidak tumbuh dan menjadi kompos. Begitu kira-kira. Nah, kalau yang ini, kalau kenapa harus cari sendiri dan langsung ditanam? Kalau bisa langsung ditanam itu lebih ada harapan lah paling tidak. Yang penting ini masih berdiri dan tidak bosok. Nantinya juga akan menguning seperti ini. Yang penting masih bisa berdiri, tidak bosok, insya Allah aman. Begitu kira-kira. Bibit cabutan ini yang seperti ini nih, bibit cabutan ini. Ini sudah lama, sudah 1 bulan lebih bahkan ini di bawah naungan. Sudah 1 bulan lebih. Ini masih segar bugar. Dan ini pun tidak menjamin, saudara. Tidak menjamin ini akan bisa hidup, itu tidak menjamin. Karena ketika nanti kita tanam ke bawah, ada gesekan, ada apa, terus ini batangnya bosok, secara otomatis di bawah pun kena gesekan batu atau apa, akar sudah tertekan, tidak bisa berkembang, maka dia akan mengalami pembusukan. Saya yakin teman-teman semua tentunya berharap ketika menanam ingin mendapatkan hasil, kan begitu. Jadi makanya saya berpesan bagi pemula rekan-rekanku, lebih baik dipending. Yang notabene cari bibit itu dari hasil membeli, lebih baik dipending. Kita tunggu nanti bulan September, bulan 11 sampai bulan 12 atau bulan 10, kita persiapkan lahan dulu dan beli katak mini pun tidak masalah, karena perkembangan katak itu lebih bagus. Nah, ini teman-teman. Nah, ini
Kalau kita beli yang seperti ini, kan sayang, karena akhirnya nanti juga akan ambiar, sayang uang kita. Lebih baik kita simpan dulu, kita persiapkan untuk musim tanam yang akan datang. Jadi bukan tanpa alasan, saudaraku. Alasannya banyak. Nah, ini itu satu contoh. Ini besar. Kalau kita beli dalam per batang misalkan Rp500 per batang, kan sayang. Belum tentu ini juga bisa hidup, karena memang sangat perlu perlakuan khusus. Dari kultur tanah pun memang harus kita paham. Dari kita sudah cabut, kita pindah, tanahnya sudah berbeda. Dan akar-akar ini nantinya, karena curah hujan yang sekarang ini luar biasa, akar-akar ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembusukan akar-akar ini. Belum lagi nanti ketika bawahnya ini nanti kena gesekan secara otomatis memancing atau mempercepat terjadinya pembusukan. Jadi untuk terjadinya tumbuh tunas kedua, maka dia akan berlomba lebih cepat mana tumbuh tunas kedua atau busuk alias ambiar. Itu begitu, karena curah hujannya yang sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman lebih baik di pending. Itu alasannya kenapa. Itu versi saya pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi. Kenapa tahun kemarin itu hasil cabutan yang memang pada ambiar semua. Nah, sekarang ini saya buktikan, saya kasih contoh seperti apa. Jadi monggo, kalau untuk yang mencari sendiri tidak apa-apa. Yang penting langsung ditanam dan jangan tergenang. Tapi tentunya dipilih lah yang kira-kira bisa bisa bertahan hidup. Dan jangan sampai dia roboh. Kalau dia roboh, memang ada bahasa itu seringkali nanti roboh, nanti dia akan berdiri lagi. Ya betul. Tapi melihat curah hujan yang seperti sekarang ini, bukan bangun, tapi dia sujud syukur seterusnya ke bawah. Karena hujan terus nempel akhirnya ke tanah, batang akan busuk, dan tidak menutup kemungkinan umbi pun akan busuk. Begitu kira-kira teman-teman. Ini contohnya. Tapi ini masih ada harapan. Ini lama, ini udah 1 bulan lebih. Bahkan ada yang ekor kuda. Ya memang di sisi lain tanah juga. Tidak saya kondisikan, tidak saya pupuk. Ini belum saya pupuk. Sudah kemarin, baru aja 3 hari yang lalu saya pupuk. Saya kocor. Ini kuning, tapi masih ada harapan. Barangkali nanti masih bisa tumbuh tunas yang kedua, karena ini masih tunas pertama. Tapi kalau itu saya masih punya keyakinan 90% ambiar kalau itu. Nah, kalau ini insya Allah masih bisa hidup. Yang perlu diperhatikan, yang penting ini jangan roboh dan jangan kena tanah. Insya Allah ini masih bisa hidup nanti. Karena saya cabut itu perbedaannya begini, sedulur. Nah, ini bahkan saya bawa sama tanahnya. Kalau bolang sendiri kan enaknya di situ sama tanahnya. Ini contohnya, tanahnya hitam. Ini kan sudah berbeda, tanah asli yang di tempat asal sama yang di sini sudah berbeda. Begitu. Tanahnya hitam, kalau yang di tempat asalnya hitam dan gembur kayak pasir. Kalau ini kerikil. Begitu teman-teman.
Oke, sekali lagi itu jawaban saya kenapa saya tidak begitu menyarankan untuk teman-teman untuk menanam bibit cabutan, karena ya resikonya tinggi kawan, resikonya tinggi. Bahkan intinya begini, ketika tanaman porang ini kita terlambat untuk menanam, solusinya ya hanya ada yang terbaik, itu kuncup Pak. Untuk yang di sana itu kuncup, yang di sana sebelah sana kuncup, sebelah sana itu kuncup, ini cabutan, itu cabutan. Tapi kalau yang sebelah sana kuncup, kalau yang di sana itu dulu umbi, yang sebelah sana itu umbi sama kata sana. Jadi monggo silahkan dibagikan video ini biar rekan-rekan kita bisa mempunyai acuan, biar yang belum paham bisa memahami. Oh ya, kenapa ini tidak begitu direkomendasikan, karena memang sebetulnya musim tanam sudah lewat. Jadi tujuannya sebetulnya nanam cabutan ini, kalau beruntung ya kita bisa memiliki bibit untuk tahun atau musim tanam yang akan datang. Begitu kira-kira. Jangan lupa di klik tombol sukanya dan komentar di kolom komentar. Shockbacker dikondisikan, subscribe-nya biar tambah semangat. Saya selalu memberikan edukasi dan selalu tetap memberikan informasi kepada teman-teman semua. Untuk para senior-seniorku, salam hormat dimanapun berada, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa dikontrol tanamannya biar tidak ambiar seperti punya saya. Curah hujan sangat luar biasa, itu akan memicu kerusakan, belum lagi juga angin, belum lagi hujannya, tentunya sangat beresiko terjadinya banjir, akan merusak tanaman. Begitu kira-kira. Jangan lengah untuk saudara-saudaraku, para senior, salam hormat. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dibagikan di Shockbacker ya. Begitu kira-kira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.